Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita dapat kembali bertemu untuk ngaji Asmaul Husna. Untuk memulainya, mari kita mengulang syahadat dan ikrar kita serta berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Ar-Razzaq diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi yang maha pemberi rezeki. Sebenarnya masih ada makna lain yang tidak tercover, yaitu bahwa pemberiannya itu sangat banyak dan berkali-kali. Dan makna-makna yang lain yang tidak tercover oleh terjemahan yang pendek itu. Kita bisa mengambilnya misalnya dari surat Az-Zariyat ayat 58, kemudian tafsirnya, dan juga kita bisa mengambil pengertian itu dari beberapa penulisan Asmaul Husna. Yang saya rumuskan menjadi seperti ini. Ar-Razzaq adalah Allah yang memiliki sifat memberikan dan menentukan rizki seluruh makhluknya. Ini berarti sifat untuk perbuatannya. Memberikan banyak dan berkali-kali, dan karena berkali-kalinya itu terus-menerus Allah berikan. Sampai jatah waktu atau ajal yang ditentukan oleh Allah itu selesai. Menciptakan rezeki juga menciptakan pencarinya. Rezeki diciptakan, pencarinya diciptakan. Setelah itu Allah mengantarkannya kepada mereka, dan supaya efektif dapat dinikmati oleh mereka, Allah menciptakan sebab-sebabnya. Inilah yang dalam percakapan sehari-hari yang disebut sebab-sebab untuk menjadikan rezeki itu efektif disebut dengan upaya. Upaya ini disiapkan oleh Allah selain dalam diri manusia itu sendiri, juga di luarnya. Untuk yang internal manusia diberikan daya dan kekuatan. Sesuai dengan zikir kita dalam hauqalah itu, la haula wa la quwwata illa billah. Daya dan kekuatan yang Allah berikan itu dipergunakan antara lain untuk menjadikan rezeki yang telah disiapkan oleh Allah itu efektif dapat dinikmati. Itulah pengertian Allah Ar-Razzaq yang misalnya di dalam surat Az-Zariyat itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu adalah yang menanggung rizki hambanya. Ar-Razzaq itu
diartikan yang menanggung rizki hambanya, dia mempunyai kekuatan, lagi kokoh kekuatan itu yang tidak terkalahkan. Itu al-quwah al-matin. Yang di dalam tafsir As-Sa'di misalnya, disebutkan Ar-Razzaq itu katsirur razzaq, katsirur rizki, banyak rizkinya. Alladzi ma min dabbatin fil ardi wala fis sama illa 'ala Allahi rizquha. Yang semua makhluk yang diciptakan oleh Allah di bumi dan di langit itu, Allah lah yang menanggung rizkinya. Karena Allah yang menanggung, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Di mana makhluk itu tersimpan, di mana makhluk itu berada. Sementara Al-Muyassar menafsirkan innallaha wahdah huwar razzaq li khalqih. Allah sendirilah. Kata sendiri ini ditekankan oleh Al-Muyassar. Allah yang Maha Esa, yang melakukannya sendiri memberikan rizki itu. Al-mutakaffalu bi aqwatiha, yang ditanggung dengan apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Itulah Allah Ar-Razzaq. Dan bagaimana meneladani Allah Ar-Razzaq itu di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ghazali menyatakan misalnya, sebelum kita masuk ke soal bagaimana meneladaninya, mengartikan Allah Ar-Razzaq itu dia yang menciptakan rizki, menciptakan pencarinya, sebagaimana yang telah saya rumuskan tersebut. Dia pula yang mengantarkan dan menciptakan sebab-sebabnya supaya rizki itu efektif buat makhluknya. Nah, sekarang setelah kita ditakdirkan oleh Allah yang demikian itu, bagaimana meneladaninya? Pertama, karena Allah satu-satunya yang pemberi rizki itu, maka kita untuk soal rizki ini memohon hanya kepada Allah. Tapi jangan lupa, karena Allah juga menciptakan sebab-sebab untuk mendapatkannya, maka bersamaan dengan memohon itu, kita menjalankan secara sungguh-sungguh sebab-sebab atau yang dalam bahasa sehari-hari, usaha-usaha untuk mendapatkannya. Dan bahkan tidak hanya kepada Allah itu memohon supaya mendapatkannya, tapi juga mendapatkan tambahnya rizki yang telah Allah berikan. Nah, oleh karena itu, pertanyaan berikutnya, bagaimana selanjutnya untuk memohon dan bersungguh-sungguh bekerja untuk mendapatkan rizki itu? Maka bekerja itu secara etis, secara akhlak harus mengikuti syariat-syariatnya. Batas yang sangat jelas adalah kita tidak boleh melakukan pekerjaan untuk mendapatkan rizki, lebih-lebih untuk mendapatkan tambahannya supaya lebih banyak, dengan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara meneladani kita. Jadi menghindari larangan, mengikuti petunjuknya, itulah akhlak dalam meneladani Allah Ar-Razzaq. Dan selanjutnya Allah menyatakan juga, apa itu cara atau sebab-sebab atau syariah yang telah ditetapkan Allah untuk mendapatkan tambahan itu? Disebutkan, wa min asbabi ziyadatir rizki at-tawakkul. Bertawakal.
Jadi kita memohon kepada Allah melalui doa, bekerja dengan keras melalui sebab-sebab, dan di dalam memohon dan berusaha keras itu ada tawakal kalau ingin tambah. Selain itu wasilaturrahim. Silaturahim itu akan menambah rezeki kita. Karena dengan silaturahim, jaringan akan lebih banyak. Dengan jaringan yang lebih banyak, akan memungkinkan lebih besar kita mendapatkan tambahan. Kemudian, wasyukru, bersyukur, la in syakartum la azidannakum, wal istighfar, mohon ampun kepada Allah, barangkali usahanya ada yang tidak pas, wa taubah was sadaqah. Nah, dan terakhir inilah yang harus ada di dalam jiwa kita, bahwa setelah kita mendapatkan tambahan, mendapatkan rezeki, itu kita mesti menyadari bahwa ini diperoleh dengan atau bersama-sama dengan orang lain. Nggak mungkin kita mendapatkan rezeki atau mendapatkan tambahannya itu sendiri. Oleh karena itulah maka kita mesti berbagi. Itulah akhlak meneladani Allah Ar-Razzaq. Dan terakhir saya kutipkan ajaran. Ada 3 orang yang melakukan sesuatu menjadikan ia berhak mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama, mujahid fi sabilillah. Allah jelas akan menolong kalau kita menjadi seorang mujahid fi sabilillah. Yang kedua, hamba sahaya yang punya tekad yang kuat untuk membebaskan dirinya, membayar kepada tuannya. Dan yang terakhir, seorang yang menikah dengan maksud untuk menjaga kehormatannya. Mudah-mudahan kesemuanya ini yang sekarang tinggal 2, karena sudah nggak ada hamba sahaya, mujahid fisabilillah dengan banyak lapangan, dan pemuda yang menikah dengan maksud menjaga kehormatannya. Makanya setelah menikah, Allah menjanjikan akan mencukupinya apabila memang dilakukannya dengan niat yang benar seperti dalam idah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.